ini ini tulisan saya untuk istri saya. Jadi selama ini kamu. Aku anak bapak. Seorang wanita bule berkerudung berdiri di depan lapak es buah sederhana di sebuah pasar Ramadan. Tangannya gemetar saat menerima segelas es buah dari pria parubaya yang menatapnya dengan sorot mata aneh. Mereka tidak tahu bahwa sore itu akan mengubah hidup keduanya selamanya. Sebuah nama disebut, sebuah masa lalu mulai terbuka, dan rahasia 21 tahun perlahan terkuak. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Narasi Teladan. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pesawat yang membawa Karen mendarat menjelang siang. Dari balik jendela kecil, ia melihat hamparan sawah hijau yang terbelah sungai kecil berkelok. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kerudung krem yang melingkari kepalanya ia rapikan perlahan. Seolah kain itu mampu menenangkan gejolak dalam dadanya. Ia datang sendirian. Di tangannya hanya ada koper sedang dan tas selempang coklat yang menyimpan sesuatu jauh lebih berat dari pakaian. Sebuah surat lama, kertasnya menguning, sudutnya terlipat halus karena terlalu sering dibuka. Surat yang selama ini menjadi jembatan antara dirinya dan masa lalu yang tidak pernah benar-benar ia kenal. Udara Indonesia terasa lembab dan hangat ketika ia melangkah keluar dari bandara kecil itu. Bau tanah, asap kendaraan, dan samar aroma makanan bercampur menjadi satu. Semua terasa asing, tetapi anehnya, hatinya justru bergetar seperti sedang pulang. Beberapa orang menoleh saat melihatnya. Seorang wanita bule berusia 21 tahun, mengenakan kerudung sederhana, berdiri canggung di antara keramaian. Ada yang tersenyum ramah, ada yang berbisik pelan. Karen menunduk sedikit, membalas senyum dengan kikuk. Ia sudah terbiasa menjadi berbeda. Sejak kecil ia tinggal di Belanda bersama ibunya. Ibunya selalu mengatakan bahwa ayahnya adalah pria Indonesia yang baik, tetapi takdir memisahkan mereka sebelum Karen lahir. Tidak pernah ada cerita kebencian. Hanya ada nada getir dan air mata yang selalu ditahan setiap kali nama Indonesia disebut. Nama itu selalu sama. Harto. Karen tumbuh dengan ruang kosong di dalam dirinya. Ruang yang tak pernah terisi oleh suara ayah, pelukan ayah, atau panggilan sayang dari seorang pria yang seharusnya melindunginya. Ia tidak pernah membenci lelaki itu, karena ia bahkan tidak tahu harus membenci siapa. Di usia 16 tahun, Karen memutuskan memeluk Islam. Bukan karena paksaan, melainkan karena pencarian panjang. Ibunya tidak pernah melarang. Justru ibunya berkata pelan, mungkin darah ayahmu memang memanggilmu. Kini, 5 tahun setelah itu, ia berdiri di tanah yang mungkin adalah bagian dari darahnya sendiri. Mobil sewaan membawanya menuju kota kecil di Jawa yang disebut ibunya dalam cerita. Jalanan semakin sempit, rumah-rumah sederhana berdiri berderet, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Spanduk bertuliskan Ramadan penuh berkah tergantung di beberapa sudut jalan. Ramadan. Itulah alasan resmi kedatangannya. Ia ingin merasakan suasana berburu takjil seperti yang sering ia lihat di video-video. Orang-orang berbondong-bondong menjelang maghrib, membeli makanan manis untuk berbuka. Ia ingin menjadi bagian dari keramaian itu. Setidaknya itulah yang ia katakan kepada teman-temannya. Namun jauh di dalam hatinya, ada alasan lain yang lebih sunyi. Penginapan kecil tempatnya tinggal berada di dekat pasar utama kota itu. Bangunannya sederhana, dindingnya dicat putih yang mulai kusam. Pemilik penginapan menyambutnya ramah. Sendirian saja, Mbak? Tanya ibu pemilik dengan senyum hangat. Iya, saya ingin merasakan Ramadan di sini. Jawab Karen dalam bahasa Indonesia yang masih kaku, tetapi cukup jelas. Ibu itu tersenyum lebar. Wah, bagus sekali. Nanti sore ke pasar saja, banyak takjil enak. Pasar. Kata itu membuat jantung Karen berdebar. Di kamar kecilnya, ia duduk di tepi ranjang. Ia membuka tas selempang dan mengeluarkan surat itu. Tangannya gemetar tipis. Ia membaca ulang tulisan tangan yang sudah hampir ia hafal di luar kepala. Tulisan seorang pria yang meminta maaf karena tidak mampu melawan keadaan.
Tulisan seorang pria yang mengaku mencintai seorang perempuan asing dengan sepenuh hati. Tulisan yang ditandatangani dengan nama Harto. Ibunya tidak pernah memberi alamat. Tidak pernah memberi foto. Hanya nama dan kota kecil ini. Jika suatu hari kamu ingin mencari, carilah dengan hati yang siap menerima apapun. Pesan ibunya sebelum Karen berangkat. Karen menarik napas panjang. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Mungkin hanya jejak. Mungkin hanya rasa. Menjelang sore, suara adzan asyar terdengar dari masjid tak jauh dari penginapan. Suara itu merambat masuk ke dalam dadanya, membuat matanya berkaca-kaca. Ia mengenakan kerudungnya kembali, memastikan tidak ada helaian rambut yang terlihat. Cermin kecil di meja memperlihatkan wajahnya yang pucat karena tegang. Ia melangkah keluar. Jalan menuju pasar mulai ramai. Pedagang-pedagang mendorong gerobak, ibu-ibu membawa tas belanja, anak-anak kecil berlari sambil tertawa. Aroma gorengan panas menyusup ke hidungnya. Bau gula merah, santan, dan pisang rebus bercampur menjadi satu. Matanya berbinar. Inilah yang selama ini ia bayangkan. Namun di tengah kegembiraan itu, ada sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Setiap wajah pria parubaya yang ia lihat membuat napasnya tertahan. Setiap suara berat yang terdengar membuat dadanya bergetar. Bagaimana jika ia benar-benar bertemu? Bagaimana jika ia tidak menemukan apa-apa? Pasar takjil terbentang di sepanjang jalan utama. Lampu-lampu kecil mulai dinyalakan meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Warna-warni minuman dalam plastik bening berjejer rapi. Kolak, cendol, es campur, dan berbagai jenis kue tersusun menggoda. Karen berjalan perlahan, menyerap setiap detail. Beberapa pedagang memanggilnya dengan ramah. Silakan, Mbak, kolaknya manis sekali. Es cendolnya segar, Mbak. Ia tersenyum, tetapi belum berhenti dimanapun. Ada rasa aneh yang menuntunnya untuk terus berjalan lebih jauh ke ujung deretan lapak. Angin sore bertiup lembut, menggerakkan ujung kerudungnya. Matahari mulai turun, menciptakan cahaya keemasan yang menyapu wajah-wajah di pasar itu. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di kejauhan, ia melihat sebuah gerobak sederhana dengan tulisan tangan yang agak pudar. Es buah segar. Pria di balik gerobak itu sedang menyusun potongan melon dan semangka dengan hati-hati. Wajahnya tidak terlalu jelas dari jarak itu, tetapi ada sesuatu pada posturnya yang membuat jantung Karen berdetak lebih keras. Ia tidak tahu mengapa. Kakinya terasa berat, tetapi hatinya mendorongnya untuk mendekat. Setiap langkah terasa seperti menghitung detik menuju sesuatu yang belum ia pahami. Suara ramai pasar seolah memudar perlahan. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri. Ia berdiri beberapa meter dari gerobak itu. Pria itu masih sibuk menata buah, belum menyadari keberadaannya. Karen menelan ludah. Sore itu, ia hanya berniat membeli takjil seperti orang-orang lain. Namun entah mengapa, segelas es buah di ujung pasar itu terasa seperti gerbang menuju rahasia yang telah menunggu 21 tahun lamanya. Karen berdiri beberapa langkah dari gerobak itu. Tangannya mencengkeram tas selempang yang menyimpan surat lama. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak hanya karena melihat seorang pria asing yang sedang menyusun potongan buah. Pria itu mengenakan kaos lengan panjang yang sudah sedikit pudar warnanya. Lengan bajunya digulung sampai siku. Tangannya cekatan memotong melon, semangka, dan nanas, lalu memasukkannya ke dalam wadah plastik bening. Rambutnya mulai dipenuhi uban, tetapi tubuhnya masih terlihat tegap. Sinar matahari sore menyentuh wajahnya dari samping. Saat itulah pria itu mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu. Karen membeku. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuat waktu seakan melambat. Bukan karena ia merasa mengenalinya, tetapi karena tatapan itu terasa dalam, seperti seseorang yang sudah lama memendam banyak hal. Pria itu tersenyum ramah. Mau es buah, Mbak? Suaranya berat, lembut, dan sederhana. Suara itu menggetarkan sesuatu dalam dada Karen. Iya satu, jawab Karen pelan. Bahasa Indonesianya masih terdengar kaku. Ia berusaha menahan gemetar di suaranya. Ia melangkah lebih dekat, kini berdiri tepat di depan gerobak kayu sederhana itu. Di bagian samping gerobak tertulis dengan cat biru yang mulai mengelupas, es buah segar. Pria itu mulai menyiapkan pesanannya.
Ia mengambil gelas plastik besar, memasukkan potongan buah satu persatu dengan takaran yang rapi. Es batu disendokkan, lalu sirup merah dituangkan perlahan, diikuti susu kental manis yang mengalir tipis di atasnya. Karen memperhatikan setiap gerakan tangannya. Tangannya kasar. Bekas kerja keras bertahun-tahun. Ada guratan halus di punggung tangan itu, seperti bekas luka lama. Ada yang kurang. Mbak, manisnya biasa saja? Tanya pria itu tanpa menatapnya. Biasa saja, tidak terlalu manis, jawab Karen. Pria itu mengangguk. Di sela kesibukannya, seorang pedagang di sebelahnya memanggil, "Pak Harto, nanti kalau esnya habis saya pinjam gula ya." Nama itu terdengar jelas. Pak Harto. Jantung Karen seperti berhenti sesaat. Tangannya langsung mencengkeram tas lebih erat. Ia menunduk cepat, seolah sedang mencari sesuatu di dalam tasnya agar pria itu tidak melihat perubahan wajahnya. Pak Harto. Nama itu sama persis dengan yang tertulis di akhir surat yang ia simpan selama ini. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Harto adalah nama yang umum. Bisa saja kebetulan. Bisa saja ini hanya permainan pikirannya sendiri. Pria itu menyerahkan gelas es buah kepadanya. Nah, sudah. Hati-hati, esnya penuh, katanya sambil tersenyum. Saat tangan mereka bersentuhan singkat ketika gelas itu berpindah, Karen merasakan getaran halus yang sulit dijelaskan. Bukan romantis, bukan pula aneh. Hanya terasa dekat. Terlalu dekat untuk seorang asing. Terima kasih, Pak, ucap Karen, spontan menyebut panggilan itu. Pak Harto sedikit terdiam, lalu tersenyum lagi. Sama-sama. Baru di sini, ya? Karen mengangguk. Iya, saya dari Belanda. Alis Pak Harto terangkat sedikit. Oh, jauh sekali. Liburan? Karen ragu sepersekian detik. Iya, ingin merasakan Ramadan di sini, jawabnya akhirnya. Pak Harto mengangguk pelan. Bagus. Ramadan di sini ramai. Banyak takjil. Suara bising pasar kembali terdengar jelas di telinga Karen. Seolah dunia tadi sempat berhenti hanya untuk percakapan singkat itu. Ia membayar, lalu menepi beberapa langkah. Namun kakinya tidak benar-benar menjauh. Ia berdiri tak jauh dari gerobak itu, pura-pura menikmati es buahnya. Rasa manis dan segar menyentuh lidahnya. Tiba-tiba ia teringat cerita ibunya. Ibunya pernah berkata bahwa ayahnya dulu sering membuatkan es buah sederhana saat mereka duduk di pinggir jalan, berbagi cerita tentang mimpi. Karen menutup mata sesaat. Jangan terlalu berharap. Sementara itu, Pak Harto sesekali melirik ke arah Karen. Ia tidak tahu mengapa gadis bule berkerudung itu membuatnya merasa gelisah. Wajahnya berbeda dengan orang-orang lokal, tetapi ada sesuatu yang terasa akrab. Terutama matanya. Mata itu mengingatkannya pada seseorang. 21 tahun lalu, seorang perempuan asing berdiri di kota yang sama. Rambutnya pirang, senyumnya lebar, dan matanya biru kehijauan yang penuh rasa ingin tahu. Mereka bertemu secara tidak sengaja, lalu perlahan saling mengenal. Pak Harto menggelengkan kepala pelan, mencoba mengusir kenangan itu. Tidak mungkin. Gadis ini terlalu muda. Seorang pembeli lain datang. Pak Harto kembali sibuk melayani. Namun pikirannya tidak lagi sepenuhnya pada potongan buah di tangannya. Karen masih berdiri di sana. Ia berpura-pura memeriksa ponselnya, tetapi sebenarnya ia mengamati setiap gerakan pria itu. Cara ia tersenyum kepada pembeli, cara ia menurunkan harga ketika seorang anak kecil mengaku uangnya kurang, cara ia berkata pelan, "Sudah, tidak apa-apa, besok saja dibayar." Hati Karen menghangat. Pria ini baik. Tetapi apakah ia orang yang sama? Langit mulai berubah jingga tua. Suara adzan maghrib berkumandang dari berbagai arah. Pasar mendadak riuh. Orang-orang bergegas membeli sebelum berbuka. Karen melangkah mundur, mencari tempat untuk duduk. Ia memilih bangku kayu tak jauh dari gerobak es buah itu. Saat adzan berkumandang lebih jelas, Pak Harto menghentikan aktivitasnya. Ia menutup wadah buah dengan kain tipis, lalu duduk di kursi kecil di belakang gerobaknya. Ia mengambil segelas air putih dan beberapa potong kurma dari plastik. Karen memperhatikannya. Pak Harto mengangkat tangan, berdoa singkat. Bibirnya bergerak pelan,
menyebut nama Allah dengan khusyuk. Ada getar di dada Karen. Ia ikut menunduk, membaca doa berbuka dengan suara lirih. Untuk beberapa detik, mereka berbuka di tempat yang sama, tanpa kata, tanpa saling memandang. Namun di antara keramaian pasar dan gema adzan, ada benang tipis yang mulai terjalin tanpa mereka sadari. Setelah berbuka, Pak Harto kembali membereskan gerobaknya. Sebagian pembeli sudah pergi, sebagian lagi masih duduk menikmati makanan. Karen berdiri. Ia ragu untuk kembali mendekat. Tetapi kakinya bergerak sendiri. "Pak," panggilnya pelan. Pak Harto menoleh. "Ya, Mbak." Karen menatap wajahnya lebih lama kali ini. Ia mencoba mencari kemiripan dengan bayangan ayah yang selama ini hanya ada dalam imajinasinya. "Besok Bapak jualan lagi di sini?" tanyanya. Pak Harto tersenyum tipis. "Iya, setiap sore di sini." Karen mengangguk perlahan. "Kalau begitu, saya mungkin beli lagi." "Silakan. Saya tunggu," jawabnya ringan. Kalimat sederhana itu entah mengapa terasa berbeda di telinga Karen. "Saya tunggu." Ia tersenyum kecil, lalu melangkah pergi meninggalkan pasar yang mulai sepi. Di sepanjang jalan menuju penginapan, pikirannya dipenuhi satu nama. Pak Harto. Sementara itu, di balik gerobak yang hampir kosong, Pak Harto berdiri memandangi punggung gadis bule berkerudung yang berjalan menjauh. Hatinya terasa aneh, seperti baru saja disentuh kenangan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia tidak tahu mengapa. Namun sore itu, segelas es buah bukan lagi sekadar minuman manis di bulan Ramadan. Ia menjadi awal dari kegelisahan yang perlahan bangkit dari masa lalu yang tak pernah benar-benar selesai. Malam turun perlahan di kota kecil itu. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal yang masih menyimpan sisa panas siang tadi. Dari jendela kamar penginapannya, Karen memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Suara motor sesekali melintas, lalu hilang di telan sepi. Ia duduk di lantai, bersandar pada sisi ranjang. Di pangkuannya, surat lama itu kembali terbuka. Harto. Nama itu kini bukan lagi sekadar tinta di atas kertas. Ia memiliki wajah, memiliki suara, memiliki tatapan yang tadi sore membuat napasnya tercekat. Karen membaca ulang bagian akhir surat itu. "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Jika Allah mengizinkan, semoga suatu hari takdir mempertemukan kita kembali." Tangannya bergetar. Ibunya selalu mengatakan bahwa surat itu datang beberapa minggu sebelum ia mengetahui dirinya hamil. Ibunya membalas, memberi kabar tentang kehamilan itu, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Setelah itu, hubungan mereka terputus. Karen tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah surat balasan itu tidak sampai? Apakah ayahnya memilih diam? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang memisahkan mereka? Ia memejamkan mata. Bayangan Pak Harto sore tadi muncul jelas. Wajah yang lelah tetapi teduh. Cara ia menunduk ketika berdoa. Cara ia berbicara lembut kepada anak kecil yang kekurangan uang. Apakah mungkin seorang pria yang terlihat begitu sederhana menyimpan masa lalu sebesar itu? Di sisi lain kota, Pak Harto duduk di teras rumah kecilnya. Rumah itu berdinding semen kasar, dengan halaman sempit yang ditumbuhi beberapa pot bunga sederhana. Lampu neon di ruang tamu menyala redup. Ia baru saja selesai makan malam sendirian. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, rumah itu terasa semakin sepi. Ia tidak pernah menikah setelah peristiwa 21 tahun lalu. Bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena hatinya seperti tertinggal di masa itu. Ia memandangi gelas teh hangat di tangannya. Gadis bule berkerudung itu kembali terlintas di pikirannya. Karen. Nama itu membuat dadanya terasa sesak. Dulu, di sebuah sore yang hampir sama hangatnya, ia dan perempuan asing itu duduk di pinggir sungai kecil. Mereka tertawa membicarakan masa depan yang terasa begitu dekat. Perempuan itu berkata sambil tersenyum, "Kalau kita punya anak perempuan, namanya Karen, ya?" Ia tertawa waktu itu, menganggapnya candaan manis. Kini, 21 tahun kemudian, seorang gadis bernama Karen berdiri di depannya, membeli es buah di lapaknya. Pak Harto menggeleng pelan. Kebetulan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya kebetulan.
Nama itu tidak langka. Orang asing datang ke kota kecil itu bukan hal yang mustahil. Dan wajah gadis itu, meski ada sesuatu yang terasa familiar, tetaplah wajah orang asing. Namun hati kecilnya tidak setenang pikirannya. Keesokan sore, pasar kembali ramai. Karen berjalan lebih cepat dari hari sebelumnya. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan terburu-buru. Tetapi langkahnya justru memperlihatkan kegelisahan. Ia kembali mengenakan kerudung yang sama. Kali ini dengan warna pakaian yang lebih lembut, seolah tanpa sadar ia ingin terlihat rapi. Saat ia mendekati ujung pasar, gerobak es buah itu sudah terlihat dari jauh. Pak Harto sedang melayani pembeli. Karen berhenti beberapa langkah, memperhatikan lebih dulu. Ia ingin melihatnya tanpa diketahui. Ada kehangatan aneh ketika melihat pria itu tersenyum dan berbicara santai dengan orang-orang sekitar. Ia bukan pria yang tampak menyesali hidupnya. Ia tampak berdamai dengan kesederhanaan. Ketika pembeli terakhir pergi, Karen melangkah mendekat. Pak Harto mengangkat wajahnya dan langsung mengenalinya. "Ah, Mbak dari Belanda," katanya dengan senyum kecil. Karen membalas senyum. "Iya, Pak. Hari ini pesan apa? Es buah lagi." Karen mengangguk. "Iya, yang sama seperti kemarin." Pak Harto mulai menyiapkan pesanannya. Tangannya bergerak otomatis, tetapi pikirannya kembali terusik. "Kamu tinggal di mana di sini?" tanyanya, berusaha terdengar santai. "Di penginapan dekat masjid besar," jawab Karen. "Sendirian?" "Iya." Pak Harto terdiam sejenak. "Orang tua kamu tidak ikut?" Pertanyaan itu membuat napas Karen tersangkut. "Ibu saya di Belanda," katanya pelan. "Ayah?" tanya Pak Harto tanpa berpikir panjang. Karen menunduk, pura-pura memperhatikan potongan buah di dalam gelas. "Saya tidak pernah bertemu ayah saya," jawabnya jujur. Tangan Pak Harto berhenti sesaat sebelum kembali bergerak. "Oh," ucapnya pelan. Tidak ada kata tambahan. Namun udara di antara mereka berubah. Ada sesuatu yang lebih berat dari sebelumnya. Pak Harto menyerahkan gelas es buah itu. Karen menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. "Maaf," lanjut Pak Harto, "saya tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," jawab Karen cepat. "Saya memang datang ke sini untuk mengenal banyak hal." Pak Harto menatapnya, seolah ingin memahami maksud kalimat itu. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Seorang pria tua yang juga pedagang lewat dan menepuk bahu Pak Harto. "Harto, nanti malam ikut tarawih di masjid." "Ya?" katanya. "Iya, insya Allah," jawab Pak Harto. Karen kembali mendengar nama itu disebut dengan jelas. Harto. Tanpa embel-embel apapun. Ia menelan ludah. Sore itu, ia tidak langsung pergi setelah membeli es buah. Ia berdiri di dekat gerobak, pura-pura mengirim pesan di ponsel. Pak Harto akhirnya berkata, "Kalau tidak keberatan, boleh saya tahu nama lengkap kamu?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Karen mendongak. "Karen," jawabnya singkat. Pak Harto tersenyum. "Nama yang bagus." Ia tidak menambahkan apapun, tetapi matanya terlihat seperti sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Karen menarik napas dalam. "Pak," katanya pelan, "nama bapak siapa lengkapnya?" Pak Harto sedikit terkejut, tetapi menjawab, "Harto. Orang-orang panggil saya Pak Harto." Hanya itu. Tidak ada nama panjang disebut. Namun bagi Karen, itu sudah cukup membuat jantungnya berdetak lebih keras. Ia ingin bertanya lebih jauh. Ingin memastikan. Tetapi ketakutan menahannya. Bagaimana jika ia salah orang? Bagaimana jika semua ini hanya kebetulan yang terlalu ia dramatisasi? Langit mulai memerah. Pak Harto kembali sibuk melayani pembeli lain. Karen akhirnya melangkah mundur, tetapi kali ini langkahnya terasa lebih berat. Di kepalanya, potongan-potongan mulai tersusun. Nama Harto. Kota kecil yang sama seperti dalam cerita ibunya. Usia yang masuk akal. Wajah yang entah mengapa terasa dekat. Malam itu, di kamar penginapan, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Satu-satunya foto ibunya ketika muda, diambil saat menjadi relawan di Indonesia, ia perbesar. Ibunya berdiri di tepi sungai kecil,
tersenyum lebar. Di belakangnya, samar terlihat seorang pria yang sedang duduk di batu. Wajah pria itu tidak terlalu jelas. Namun posturnya. Karen memperbesar gambar itu lagi. Ia menahan napas. Ada kemiripan. Tidak jelas. Tidak pasti. Tetapi cukup untuk membuatnya tidak bisa tidur. Sementara itu, di rumahnya, Pak Harto duduk termenung lebih lama dari biasanya. Ia membuka lemari kayu tua di sudut kamar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi beberapa benda lama. Foto hitam putih, tiket bus yang sudah pudar, dan sebuah kalung kecil berbentuk daun. Ia memandangi foto seorang perempuan asing yang tersenyum ke arah kamera. "Maafkan aku," bisiknya lirih. Ia tidak pernah tahu bahwa perempuan itu mungkin membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan ketika pergi dari kota ini. Di luar rumah, suara anak-anak bermain petasan kecil terdengar sesekali. Ramadan selalu membawa keramaian. Tetapi bagi Pak Harto, malam itu terasa sunyi. Nama Karen terus terngiang. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia mendengar nama itu disebut dengan suara nyata. 21 tahun lalu. Dan kini, nama itu berdiri di depan gerobaknya, meminum es buah yang ia buat dengan tangannya sendiri. Di kamar penginapan, Karen menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Ia tahu ia tidak bisa terus hanya mengamati. Jika ia datang sejauh ini, ia harus berani melangkah lebih jauh. Namun setiap kali ia membayangkan kemungkinan terburuk, dadanya terasa seperti diremas. Besok, ia akan kembali ke pasar itu. Bukan hanya untuk es buah, tetapi untuk mendekati kebenaran yang perlahan mulai menampakkan bayangannya. Pagi itu kota kecil terasa lebih sunyi dari biasanya. Karen terbangun sebelum matahari benar-benar tinggi. Suara ayam berkokok terdengar samar dari kejauhan, disusul deru motor yang lewat di jalan depan penginapan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tas selempang yang tergeletak di meja kecil. Surat itu ada di dalamnya. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Pak Harto muncul bersamaan dengan foto lama ibunya. Dua bayangan yang semakin hari semakin sulit ia pisahkan. Ia bangkit, mengambil wudhu, lalu menunaikan salat dengan gerakan perlahan. Dalam sujudnya, ia menyebut nama Allah dengan suara lirih, memohon kekuatan untuk menerima apapun yang akan ia temukan. Hatinya tidak lagi sekadar penasaran. Ia mulai merasa bahwa dirinya sedang berjalan di atas jembatan tipis yang menghubungkan 21 tahun kehilangan. Setelah itu, ia duduk di lantai dan kembali membuka surat lama itu. Tulisan tangan di kertas itu miring, rapi, dengan tekanan tinta yang kuat di beberapa bagian. Seolah penulisnya menahan emosi saat menulisnya. "Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Keadaan memaksaku. Keluargaku menolak, dan aku tidak punya cukup keberanian untuk melawan mereka. Aku hanyalah lelaki sederhana yang tidak punya apa-apa." Karen menelusuri tulisan itu dengan ujung jarinya. Lelaki sederhana. Kata-kata itu membuatnya teringat pada gerobak kayu, potongan buah, dan tangan kasar yang kemarin menyerahkan es buah kepadanya. Apakah mungkin seorang pria yang menyebut dirinya lelaki sederhana dalam surat itu benar-benar berdiri di ujung pasar setiap sore? Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka kembali foto lama ibunya. Foto itu diambil saat ibunya masih muda, rambutnya tergerai panjang, senyumnya cerah. Di latar belakang, sungai kecil dan pepohonan rindang terlihat jelas. Ia memperbesar bagian belakang foto. Sosok pria itu masih samar, tetapi bentuk rahangnya, garis bahunya, terasa semakin mirip dengan Pak Harto. Karen menutup ponselnya dengan napas berat. Ia sadar bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan kemiripan wajah. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih nyata. Siang itu ia memutuskan berjalan-jalan lebih jauh di sekitar kota. Ia ingin melihat sungai kecil yang pernah disebut ibunya dalam cerita. Setelah bertanya kepada beberapa warga, ia menemukan jalan setapak yang mengarah ke sana. Sungai itu tidak besar. Airnya mengalir pelan, memantulkan cahaya matahari yang menembus sela pepohonan. Karen berdiri di tepiannya, merasakan angin menyentuh wajahnya. Ibunya pernah berkata, "Di sini aku merasa paling tenang. Ayahmu sering duduk di batu itu." Karen memandangi batu besar di pinggir sungai. Batu yang sama seperti di foto lama itu. Dadanya bergetar.
Jika sungai ini masih sama, jika batu itu masih ada, apakah lelaki itu juga masih sama? Sore menjelang lebih cepat dari yang ia kira. Karen kembali ke penginapan, berganti pakaian, dan merapikan kerudungnya. Kali ini ia memasukkan surat lama itu ke dalam tasnya dengan keputusan yang berbeda. Ia tidak ingin terus menyimpannya sendirian. Langkahnya menuju pasar terasa lebih mantap, tetapi jantungnya tetap berdebar. Ia tidak tahu bagaimana memulai. Ia tidak tahu apakah harus langsung menunjukkan surat itu atau mencari celah yang lebih halus. Pasar sore kembali hidup. Aroma manis dan gurih memenuhi udara. Suara tawar-menawar bercampur dengan tawa anak-anak. Gerobak es buah itu sudah berdiri di tempat yang sama. Pak Harto tampak lebih sibuk hari ini. Beberapa orang mengerumuni gerobaknya. Ia tersenyum, melayani dengan sabar, menyendok es batu dan menuangkan sirup dengan gerakan yang sama seperti kemarin. Karen berdiri menunggu giliran. Saat akhirnya pembeli terakhir pergi, Pak Harto menoleh dan tersenyum. "Datang lagi?" katanya ringan. "Iya, Pak," jawab Karen. "Kali ini tambah buahnya sedikit," katanya sambil mulai menyiapkan gelas. Karen memperhatikannya lebih dalam. Di bawah cahaya sore, garis-garis halus di wajahnya terlihat jelas. Bukan wajah pria yang penuh penyesalan, melainkan wajah seseorang yang telah lama menerima hidup apa adanya. "Pak," ujar Karen pelan, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. "Bapak sudah lama jualan di sini?" Pak Harto mengangguk. "Sudah belasan tahun. Dulu sempat kerja serabutan. Bangunan, sawah, apa saja. Tapi akhirnya menetap jualan es buah." "Sejak kapan Bapak tinggal di kota ini?" "Dari kecil. Saya tidak pernah pergi jauh," jawabnya tanpa curiga. Jawaban itu membuat jantung Karen bergetar lagi. Ibunya pernah mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah meninggalkan kota kecil itu. Karen menelan ludah. "Pak," lanjutnya, "dulu Bapak pernah kenal orang asing." Tangan Pak Harto berhenti sesaat di atas wadah buah. "Orang asing?" ulangnya pelan. "Iya. Mungkin 20 tahun lalu." Suasana di sekitar mereka tetap ramai, tetapi di antara keduanya seperti muncul ruang hening yang tak terlihat. Pak Harto melanjutkan gerakannya, menuangkan susu kental manis ke dalam gelas. Namun suaranya berubah sedikit lebih berat. "Dulu pernah ada relawan dari luar negeri. Banyak yang datang waktu itu," katanya datar. Karen merasa tenggorokannya mengering. "Perempuan?" tanyanya hampir berbisik. Pak Harto menatapnya untuk pertama kali sejak pertanyaan itu muncul. Tatapan itu tidak lagi sekadar ramah, tetapi waspada. "Kamu kenapa tanya begitu?" Suaranya tetap tenang, tetapi ada ketegangan di dalamnya. Karen menggenggam tasnya lebih erat. "Saya cuma penasaran. Ibu saya pernah cerita tentang kota ini. Katanya dia pernah tinggal di sini." Pak Harto terdiam beberapa detik. "Siapa nama ibu kamu?" tanyanya perlahan. Pertanyaan itu membuat darah Karen terasa mengalir lebih cepat. Ia belum siap menyebutkan nama itu. Ia belum siap melihat reaksi yang mungkin muncul. "Dia sudah kembali ke negaranya lama sekali," jawab Karen menghindar. Pak Harto mengangguk kecil, tetapi matanya tidak lepas dari wajah Karen. Ada sesuatu yang sedang ia susun di dalam pikirannya. "Kalau memang pernah di sini, mungkin saya pernah lihat. Kota ini tidak terlalu besar," katanya akhirnya. Ia menyerahkan gelas es buah itu. Karen menerimanya tanpa benar-benar merasakannya. Sore itu ia tidak langsung pergi. Ia berdiri lebih lama, seolah berharap Pak Harto mengatakan sesuatu lebih dulu. Namun pria itu kembali melayani pembeli lain. Percakapan tadi menggantung di udara seperti awan tipis yang belum pecah menjadi hujan. Langit mulai gelap. Adzan maghrib kembali berkumandang. Kali ini suara itu terasa lebih dalam, lebih berat. Karen memutuskan duduk di bangku yang sama seperti kemarin. Ia menatap Pak Harto yang mengangkat tangan berdoa sebelum berbuka. Gerakan itu terasa begitu tulus. Ia menyentuh tasnya, merasakan tepi surat lama di dalamnya. Apakah hari ini saat yang tepat? Sementara itu, di balik gerobak, Pak Harto tidak lagi setenang kemarin. Pertanyaan tentang orang asing dan perempuan 20 tahun lalu membuka kembali pintu yang selama ini ia kunci rapat. Ia mengingat senyum perempuan itu. Cara ia menyebut namanya dengan aksen berbeda.
Cara ia menatap masa depan dengan harapan yang besar. Ia juga mengingat hari perpisahan itu. Tangisan yang ditahan. Kata-kata yang tidak selesai diucapkan. Pak Harto tidak pernah tahu apakah perempuan itu membencinya setelah itu. Ia tidak pernah tahu apakah ia hidup bahagia. Dan ia sama sekali tidak pernah tahu bahwa mungkin ada sesuatu yang tumbuh di rahim perempuan itu ketika mereka berpisah. Adzan selesai. Orang-orang mulai berbuka. Karen berdiri perlahan dan mendekati gerobak. "Pak," panggilnya lembut. Pak Harto menoleh. "Ada yang mau ditanya lagi?" katanya. Karen menatap wajahnya lama. Ia tahu bahwa satu langkah kecil lagi bisa mengubah segalanya. Tangannya perlahan masuk ke dalam tas. Namun sebelum ia sempat mengeluarkan surat itu, seorang pria setengah baya datang terburu-buru. "Harto, cepat ke rumah. Ibumu dulu sakit, sekarang adik sepupumu datang cari kamu," katanya terengah. Pak Harto terlihat kaget. "Kenapa?" katanya penting sekali. Pak Harto segera membereskan gerobaknya dengan tergesa. Ia menoleh pada Karen sekilas. "Maaf, Mbak. Saya harus pulang dulu." Karen mengangguk pelan, tangannya masih berada di dalam tas, menggenggam surat yang belum sempat keluar. Pak Harto mendorong gerobaknya pergi, menghilang di antara keramaian yang mulai pecah setelah berbuka. Karen berdiri sendiri di bawah cahaya lampu pasar yang mulai menyala. Kesempatan itu terlewat. Surat itu masih tersembunyi. Namun kini ia tahu satu hal yang pasti. Masa lalu tidak lagi sekadar bayangan samar. Ia sudah berdiri begitu dekat. Hanya terpisah oleh keberanian yang belum sepenuhnya ia miliki. Sore berikutnya datang dengan langit yang tidak bersahabat. Awan kelabu menggantung rendah sejak siang, membuat udara terasa berat dan lengket. Karen berdiri di depan jendela penginapan, memandangi jalan yang mulai basah oleh gerimis tipis. Semalam ia terus memikirkan momen yang terlewat. Surat itu hampir saja keluar dari tasnya. Hampir saja rahasia 21 tahun terungkap. Namun sebuah kabar mendadak menarik Pak Harto pergi sebelum ia sempat membuka semuanya. Ia tidak tahu kabar apa itu. Tidak tahu siapa yang memanggilnya pulang dengan tergesa. Pikiran buruk sempat melintas, tetapi ia menepisnya. Hari ini ia harus kembali. Bukan hanya karena penasaran, melainkan karena hatinya tidak lagi sanggup memendam sendiri. Gerimis berubah menjadi hujan saat Karen melangkah keluar. Ia membawa payung kecil, tetapi angin membuat titik-titik air tetap menyentuh ujung kerudungnya. Jalan menuju pasar lebih sepi dari biasanya. Beberapa pedagang tampak ragu membuka lapak. Namun di ujung jalan, di tempat yang sama seperti hari-hari sebelumnya, gerobak es buah itu sudah berdiri. Pak Harto sedang memasang terpal kecil di atas gerobaknya untuk melindungi buah dari hujan. Bajunya sedikit basah, rambutnya menempel di dahi. Karen mempercepat langkah. "Pak," panggilnya. Pak Harto menoleh dan tersenyum tipis. "Kamu tetap datang meski hujan." "Saya tidak ingin ketinggalan es buahnya," jawab Karen mencoba ringan. Pak Harto tertawa kecil. "Hari ini mungkin tidak seramai biasa." Hujan semakin deras. Suara air menghantam terpal dan aspal menciptakan irama yang berulang. Beberapa pembeli datang sebentar, lalu pergi terburu-buru. Karen berdiri lebih dekat dari biasanya, berlindung di bawah terpal kecil itu. Ruang di antara mereka kini jauh lebih sempit. Ia bisa melihat jelas garis lelah di sekitar mata Pak Harto. "Semalam semua baik-baik saja, Pak?" tanyanya hati-hati. Pak Harto mengangguk. "Tidak apa-apa. Hanya urusan keluarga jauh. Sudah selesai." Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, dan Karen tidak memaksa. Hujan membuat pasar hampir kosong. Angin meniup lebih kencang, menggoyangkan terpal hingga salah satu ujungnya terlepas. Pak Harto berusaha menahannya, tetapi angin terlalu kuat. Gerobak bergeser sedikit. "Pak, saya bantu," kata Karen spontan. Ia memegang sisi terpal yang hampir terbang. Air hujan membasahi lengan bajunya, tetapi ia tidak peduli. Mereka berdiri berhadapan, memegang sisi yang sama, berusaha menjaga agar buah-buahan di dalam wadah tidak tersiram hujan. Untuk beberapa detik, mata mereka bertemu sangat dekat. Ada keheningan yang berbeda kali ini. Bukan canggung, bukan asing. Lebih seperti dua orang yang sedang berdiri di tepi rahasia yang sama.
Setelah terpal terpasang lebih kuat, mereka berdiri terengah pelan. "Terima kasih," ucap Pak Harto. "Sama-sama," jawab Karen. Karena pembeli hampir tidak ada, Pak Harto memutuskan duduk di kursi kecilnya. Ia menghela napas panjang, menatap hujan yang belum menunjukkan tanda akan berhenti. "Kamu tidak takut sakit kehujanan?" tanyanya. Karen menggeleng. "Tidak apa-apa. Di Belanda juga sering hujan." Pak Harto tersenyum tipis. Hening kembali turun di antara mereka, tetapi kali ini tidak terasa canggung. Hujan seperti menciptakan ruang privat di tengah pasar yang sepi. Karen merasakan detik itu sebagai kesempatan. "Pak," katanya pelan, "kalau boleh tahu, dulu Bapak pernah sangat mencintai seseorang." Pertanyaan itu jatuh pelan, tetapi berat. Pak Harto tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jalan yang basah, air mengalir membentuk garis-garis kecil. "Kamu kenapa banyak tanya soal masa lalu saya?" Suaranya lembut, tetapi tidak lagi santai. Karen menunduk sesaat. "Karena saya juga sedang mencari masa lalu saya." Kalimat itu membuat Pak Harto menoleh cepat. "Maksudnya?" Karen menarik napas dalam. Jantungnya berdegup keras. Surat itu kembali terasa berat di dalam tasnya. "Saya tidak pernah bertemu ayah saya," katanya perlahan. "Ibu saya bilang, dia orang Indonesia. Dari kota kecil ini." Hujan semakin deras, menutupi suara sekitar. Dunia seperti mengecil hanya menjadi gerobak kecil dan dua orang di bawah terpal. Pak Harto terdiam lama. "Kota ini kecil," katanya akhirnya. "Banyak lelaki di sini." "Tapi tidak semua bernama Harto," ujar Karen tanpa sadar. Tangan Pak Harto yang tadi memegang sendok es sedikit gemetar. "Kamu sudah tahu nama saya dari kemarin," katanya hati-hati. "Iya," jawab Karen pelan. "Dan nama itu sama dengan yang tertulis di surat lama yang saya simpan sejak kecil." Kalimat itu menggantung di udara. Pak Harto menatap wajah Karen lebih lama dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat gadis bule asing. Ia mencoba mencari sesuatu yang lebih dalam. "Surat apa?" tanyanya lirih. Karen belum mengeluarkannya. "Ibu saya pernah menerima surat dari seorang pria bernama Harto. 21 tahun lalu." Angin berembus lebih kencang, membuat terpal bergetar. Pak Harto berdiri perlahan dari kursinya. Wajahnya berubah pucat. 21 tahun lalu. Ulangnya pelan, seolah menghitung sesuatu dalam pikirannya. Hujan mulai mereda sedikit, tetapi ketegangan di antara mereka justru semakin terasa. Pak Harto memalingkan wajah, menatap deretan lapak kosong. "Dulu saya memang pernah mengenal seorang perempuan asing," katanya akhirnya. "Dia relawan. Baik sekali. Kami dekat." Suaranya serak di bagian akhir. Karen merasa napasnya tercekat. "Kami berpisah karena keluarga saya tidak setuju. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Saya pikir dia akan hidup lebih baik tanpa saya," lanjutnya pelan. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. "Dia bilang akan kembali ke negaranya. Setelah itu, tidak ada kabar lagi." Karen merasakan matanya mulai panas. "Ibu saya juga bilang begitu," bisiknya. Pak Harto menoleh cepat. "Ibu kamu siapa?" Suaranya hampir tidak terdengar. Karen membuka tasnya perlahan. Surat itu akhirnya keluar. Kertasnya sedikit lembab karena udara basah, tetapi tulisan di atasnya masih jelas. Ia menyerahkannya dengan tangan gemetar. Pak Harto ragu beberapa detik sebelum menerimanya. Saat matanya menyentuh tulisan di atas kertas itu, wajahnya seketika berubah. Ia mengenali tulisan tangannya sendiri. Garis miring, tekanan tinta, bahkan kesalahan kecil pada satu huruf yang dulu ia buat karena tangannya gemetar. Ia terduduk kembali di kursi kecilnya. "Itu tulisan saya," gumamnya. Hujan hampir berhenti sekarang. Tetes air terakhir jatuh perlahan dari ujung terpal. Karen berdiri di depannya, jantungnya berdebar begitu keras hingga ia takut pria itu bisa mendengarnya. "Saya tidak pernah tahu ibu saya hamil," suara Pak Harto bergetar. "Dia tidak pernah bilang." "Ibu saya bilang sudah membalas surat itu," ujar Karen pelan. "Tapi mungkin suratnya tidak sampai." Pak Harto memejamkan mata. Waktu seperti terhenti. Di antara gerobak es buah dan sisa hujan sore itu,
Dua masa lalu bertemu dalam satu kenyataan yang belum sepenuhnya terucap. Namun satu kalimat belum keluar dari bibir Karen. Satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Ia menatap pria di depannya, yang kini bukan lagi sekadar penjual es buah. Dan di dalam keheningan yang berat itu, kebenaran berdiri hanya sejauh satu pengakuan lagi. Hujan telah benar-benar berhenti. Pasar yang tadi sepi mulai kembali diisi beberapa orang yang berjalan hati-hati melewati genangan air. Namun di bawah terpal kecil gerobak es buah itu, waktu seolah masih tertahan. Pak Harto masih memegang surat itu dengan kedua tangan. Jemarinya bergetar halus, seolah kertas tipis itu jauh lebih berat dari seharusnya. Itu benar tulisan saya. Ulangnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Karen. Karen berdiri terpaku. Ia bisa melihat perubahan di wajah pria itu. Ada keterkejutan, ada penyesalan, ada sesuatu yang lebih dalam yang belum sepenuhnya muncul ke permukaan. "Boleh saya tahu nama ibu kamu?" tanya Pak Harto akhirnya. Suaranya serak. Karen menarik napas dalam. Momen ini terasa seperti berdiri di tepi jurang yang dalam. Sekali melangkah, tidak ada jalan kembali. "Namanya Elena," ucapnya pelan. Nama itu jatuh di antara mereka seperti kilat tanpa suara. Tubuh Pak Harto menegang. Matanya melebar, lalu perlahan berkaca-kaca. "Elena?" bisiknya. Nama itu jelas tidak asing baginya. Ia menunduk, satu tangannya menutup wajah sebentar. Kenangan yang selama ini ia kubur rapat-rapat tiba-tiba muncul tanpa izin. Sungai kecil itu. Tawa ringan di bawah pohon rindang. Aksen asing yang memanggil namanya dengan lembut. "Harto?" Elena selalu menyebutnya seperti itu, dengan huruf H yang terdengar lebih halus. Pak Harto menatap Karen kembali. Kali ini bukan dengan tatapan seorang pedagang kepada pembeli, melainkan dengan tatapan seorang pria yang sedang menyusun potongan masa lalu yang tercerai-berai. "Dia baik?" tanyanya lirih. Karen mengangguk pelan. "Ibu saya baik. Dia membesarkan saya sendiri." Kata itu terasa seperti tusukan pelan. "Sendiri." Pak Harto menunduk lagi. Nafasnya tidak lagi stabil. "Saya tidak pernah tahu dia hamil," katanya pelan, hampir seperti pembelaan yang terlambat. "Kalau saya tahu." Kalimat itu menggantung. Karen merasakan dadanya sesak. Selama bertahun-tahun ia membayangkan berbagai kemungkinan. Ayah yang sengaja pergi. Ayah yang tidak peduli. Ayah yang mungkin sudah melupakan mereka. Namun pria di depannya tampak seperti seseorang yang juga kehilangan sesuatu tanpa pernah diberi kesempatan untuk mempertahankannya. "Ibu saya bilang dia mengirim surat balasan," ujar Karen perlahan. "Dia bilang sedang mengandung." Tapi tidak ada jawaban setelah itu. Pak Harto menggeleng lemah. "Saya tidak pernah menerima surat itu," ucapnya. "Kalau saya tahu ada anak." Suara itu pecah sebelum selesai. Di sekitar mereka, suara kendaraan mulai terdengar lagi. Beberapa pedagang kembali membuka terpal. Dunia bergerak seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi keduanya, dunia tidak lagi sama. Karen merasakan satu kalimat yang sejak tadi tertahan di tenggorokannya, akhirnya tidak bisa lagi ditahan. "Saya Karen," katanya dengan suara yang sedikit gemetar. "Umur saya 21 tahun." Pak Harto mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Waktu terasa melambat. 21. Ulang Pak Harto lirih. Hitungan di kepalanya berjalan cepat. Tahun perpisahan. Tahun surat terakhir. Waktu yang berlalu sejak Elena pergi. Angka itu cocok. Terlalu cocok untuk disebut kebetulan. Tangannya yang masih memegang surat itu mulai gemetar lebih kuat. Ia menatap wajah Karen dengan lebih teliti. Garis hidungnya. Bentuk mata biru kehijauan yang sangat ia kenal. Senyum yang mirip dengan seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. "Karen?" gumamnya. Nama itu kini tidak lagi sekadar kenangan tentang kemungkinan anak perempuan yang dulu mereka impikan. Nama itu berdiri hidup di depannya. "Saya tidak datang untuk menuntut apa-apa," lanjut Karen cepat, takut jika pria itu salah paham. "Saya hanya ingin tahu. Saya ingin tahu siapa ayah saya." Kata itu akhirnya terucap. "Ayah." Pak Harto terdiam. Ia seperti kehilangan napas.
Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara keluar beberapa detik. Kamu? Suaranya pecah. Kamu bilang ayah? Air mata mulai menggenang di sudut matanya, meski belum jatuh. Saya tidak pernah punya sosok ayah, kata Karen pelan. Ibu saya tidak pernah menikah lagi. Dia selalu bilang ayah saya orang baik, hanya terpisah oleh keadaan. Pak Harto menutup mata. 21 tahun terasa runtuh dalam satu sore. Ia teringat malam terakhir bersama Elena. Tangisan yang tertahan. Keputusan yang ia anggap pengorbanan. Ia pikir dengan melepaskan, ia menyelamatkan perempuan itu dari hidup susah bersamanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik keputusan itu, ada seorang anak yang tumbuh tanpa dirinya. Air mata akhirnya jatuh. Saya tidak tahu, katanya berulang-ulang. Saya benar-benar tidak tahu. Karen merasakan air mata mengalir di pipinya juga. Tetapi di antara kesedihan itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan kemarahan. Bukan kebencian. Hanya rasa kehilangan yang perlahan menemukan bentuknya. Pak Harto bangkit berdiri, lalu kembali duduk karena kakinya terasa lemas. Saya tidak pantas dipanggil ayah, katanya lirih. Karen menggeleng cepat. Saya tidak datang untuk menyalahkan. Hujan telah berhenti sepenuhnya. Langit sore berubah keunguan. Lampu-lampu pasar mulai menyala, menciptakan cahaya hangat di sekitar mereka. Pak Harto memandang wajah Karen lagi. Ia melihat Elena di sana. Melihat dirinya sendiri di sana. Saya selalu menyesal, katanya pelan. Setiap Ramadan saya selalu berdoa agar Allah mengampuni keputusan saya waktu itu. Tapi saya tidak pernah tahu ada yang lebih besar yang harus saya tanggung. Karen mendekat satu langkah. Saya juga selalu berdoa agar suatu hari bisa bertemu ayah saya, ucapnya. Kata itu tidak lagi terasa asing di lidahnya. Pak Harto terisak pelan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Bukan tangisan keras, melainkan tangisan yang lahir dari penyesalan panjang yang akhirnya menemukan jawabannya. Karen berdiri kaku beberapa detik. Lalu tanpa sadar melangkah lebih dekat. Tangannya terangkat perlahan. Ia ragu sepersekian detik sebelum akhirnya menyentuh bahu pria itu. Sentuhan itu sederhana, tetapi bagi keduanya terasa seperti jembatan yang akhirnya terbangun. Pak Harto menurunkan tangannya dari wajah dan menatap Karen yang kini berdiri sangat dekat. Maafkan saya, katanya. Karen menggeleng sambil menahan tangis. Saya tidak ingin hidup dengan penyesalan lagi, lanjut Pak Harto. Kalau kamu memang anak saya. Ia tidak menyelesaikan kalimat itu. Karen merasakan detik itu sebagai puncak dari pencariannya. Surat yang menguning. Sungai kecil. Nama yang berulang kali disebut. Semua mengarah pada satu titik. Di tengah pasar sederhana, di samping gerobak es buah yang basah oleh sisa hujan, dua orang yang terpisah 21 tahun akhirnya berdiri dalam satu kenyataan yang sama. Namun meski pengakuan hampir sepenuhnya terucap, masih ada satu hal yang belum benar-benar selesai. Satu kepastian terakhir yang harus dihadapi bersama. Dan malam itu, ketika adzan maghrib kembali menggema di langit yang baru saja dibersihkan hujan, kehidupan keduanya tidak lagi berada di jalur yang sama seperti sebelumnya. Adzan maghrib menggema panjang, memantul di antara bangunan pasar yang masih basah oleh sisa hujan. Orang-orang mulai kembali memenuhi jalan, membeli makanan terakhir sebelum berbuka. Namun di bawah cahaya lampu kecil gerobak es buah itu, Karen dan Pak Harto masih berdiri dalam lingkaran sunyi yang terasa terpisah dari dunia luar. Pak Harto menatap Karen dengan mata yang masih merah. Kalau kamu memang anak saya. Kalimatnya terhenti lagi, seolah lidahnya terlalu berat untuk menyelesaikan kebenaran yang sudah jelas di depan mata. Karen menarik napas dalam. Ia tahu, pengakuan saja belum cukup. Ia datang bukan hanya membawa perasaan, tetapi juga bukti. Saya membawa sesuatu lagi, ucapnya pelan. Pak Harto menunggu. Karen membuka tasnya sekali lagi. Kali ini bukan surat yang ia keluarkan, melainkan sebuah foto kecil yang sudah sedikit pudar. Foto ibunya saat hamil, berdiri di depan rumah sederhana di Belanda. Di tangannya, ibunya memegang surat yang sama yang kini berada di genggaman Pak Harto. Saya lahir beberapa bulan setelah surat itu dikirim, kata Karen perlahan. Ibu saya menyimpan semua ini.
Pak Harto menerima foto itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah Elena yang sudah sedikit lebih dewasa dalam foto tersebut. Perutnya tampak jelas membuncit, menandakan kehidupan yang sedang tumbuh di dalamnya. Nafasnya tercekat. Ya Allah, bisiknya lirih. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang kembali ingin pecah. Selama 21 tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa ia hanya kehilangan seorang perempuan yang ia cintai. Kini ia sadar, yang hilang bukan satu, melainkan dua. Saya tidak pernah tahu, ulangnya lagi, seperti orang yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kebodohan itu bukan kesengajaan. Karen tidak menjawab. Ia hanya berdiri, membiarkan pria itu menyerap kenyataan. Suara sendok es beradu dengan gelas dari pedagang lain terdengar samar. Aroma gorengan kembali memenuhi udara. Dunia terus berjalan, tidak peduli bahwa sebuah keluarga yang terpisah sedang menemukan kembali garisnya. Pak Harto mengangkat wajahnya. "Kamu yakin?" tanyanya, bukan meragukan, tetapi lebih seperti takut berharap terlalu tinggi. Karen mengangguk pelan. "Ibu saya tidak pernah punya hubungan dengan pria lain setelah Bapak. Dia membesarkan saya sendiri. Dia selalu menyebut nama Harto ketika saya bertanya tentang ayah." Air mata kembali jatuh dari mata Pak Harto. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah mendekat. Jarak di antara mereka kini hanya sejengkal. Ia memandang wajah Karen dengan sangat saksama. Bentuk dagunya, garis senyumnya, warna matanya yang biru kehijauan, tetapi ada sesuatu di cara ia menatap yang terasa sangat familiar. "Kamu punya senyum ibu kamu," katanya lirih. "Tapi cara kamu berdiri, itu seperti saya." Karen tersenyum kecil di tengah tangisnya. Angin sore yang masih lembab menyentuh kerudungnya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di kota ini, ia tidak merasa asing. Pak Harto mengangkat tangan perlahan, ragu-ragu, seolah takut sentuhannya tidak pantas. Namun Karen tidak mundur. Tangannya akhirnya menyentuh pipi Karen dengan sangat hati-hati. Hangat, nyata, bukan mimpi. "Kamu benar-benar ada," bisiknya. Kalimat itu membuat Karen tidak lagi mampu menahan tangisnya. Air matanya jatuh lebih deras. "Saya mencari Bapak," ucapnya terputus-putus. "Saya tidak tahu apakah Bapak masih hidup. Saya tidak tahu apakah Bapak mau menerima saya." Pak Harto langsung menggeleng keras. "Jangan bilang begitu," katanya cepat. "Kalau memang kamu anak saya, kamu darah saya. Tidak ada alasan untuk tidak menerima." Kata darah itu terasa kuat. Namun di balik kehangatan itu, ada bayangan lain yang mulai muncul di wajah Pak Harto. Penyesalan. "Saya gagal sebagai ayah sejak awal," katanya lirih. "Saya tidak ada saat kamu lahir. Tidak ada saat kamu belajar berjalan. Tidak ada saat kamu pertama kali sekolah." Karen menggeleng pelan. "Saya tidak datang untuk menghitung masa lalu." Suasana menjadi semakin berat, tetapi bukan karena kebingungan lagi. Kini karena kesadaran bahwa 21 tahun tidak bisa diputar ulang. Seorang pedagang di sebelah melirik mereka dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak mendekat. Pasar kembali ramai. Namun di sekitar gerobak es buah itu, waktu masih terasa melambat. Pak Harto menghela napas panjang. "Saya selalu merasa ada yang kosong," katanya. "Saya tidak pernah menikah lagi. Orang bilang saya bodoh karena terus hidup sendiri. Tapi saya tidak pernah bisa membuka hati." Karen terdiam. "Apakah itu karena ibunya?" "Saya pikir saya hanya kehilangan satu cinta," lanjut Pak Harto. "Ternyata saya juga kehilangan seorang anak." Kalimat itu membuat dada Karen terasa sesak sekaligus hangat. Ia melangkah lebih dekat, lalu tanpa banyak kata, ia memeluk pria itu. Pelukan itu canggung pada awalnya. Tubuh yang selama ini asing kini bersentuhan dengan kesadaran baru. Namun beberapa detik kemudian, Pak Harto membalas pelukan itu dengan erat. Tangannya yang kasar memeluk pundak Karen seolah takut kehilangan lagi. Orang-orang mungkin melihat mereka hanya sebagai ayah dan anak yang lama tidak bertemu. Tidak ada yang tahu bahwa pelukan itu menjahit 21 tahun jarak. Pak Harto menarik diri perlahan, mengusap air matanya. "Kita tidak bisa selesaikan semuanya di sini," katanya pelan. "Saya ingin tahu tentang kamu. Tentang hidup kamu." Karen mengangguk. "Saya juga ingin tahu tentang Bapak,"
jawabnya. Langit kini sepenuhnya gelap. Lampu-lampu pasar menyala terang. Adzan Isya mulai terdengar dari kejauhan. Pak Harto menatap gerobaknya. Saya harus tutup lebih awal hari ini, katanya. Kita bisa bicara lebih tenang. Karen merasakan jantungnya kembali berdebar, kali ini bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Diterima. Sementara Pak Harto membereskan buah-buah yang tersisa, pikirannya berputar cepat. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada keluarganya? Bagaimana ia akan menebus waktu yang telah hilang? Namun satu hal terasa jelas. Allah telah mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. Setelah gerobak tertutup rapat, Pak Harto menoleh pada Karen. Kamu mau ikut ke rumah saya? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tetapi maknanya besar. Karen menelan ludah, lalu mengangguk. Langkah mereka berdampingan meninggalkan pasar yang perlahan sepi. Jalanan masih basah, memantulkan cahaya lampu seperti garis-garis panjang yang berkilau. Di antara suara motor yang lewat dan percikan air dari genangan, Karen merasakan sesuatu yang selama ini hanya ada dalam doanya. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Namun di dalam hati kecil Pak Harto, masih ada satu ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Bagaimana jika kenyataan ini terlalu indah untuk dipercaya? Dan bagaimana jika masa lalu yang selama ini ia kubur masih menyimpan luka lain yang belum mereka ketahui? Langkah mereka menyusuri jalan kecil yang masih basah oleh hujan. Lampu-lampu rumah memantulkan cahaya kekuningan di atas genangan air. Suara jangkrik mulai terdengar di sela-sela keheningan malam. Karen berjalan di samping Pak Harto dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia ingin berbicara banyak hal, tetapi kata-kata terasa berat di tenggorokan. Di sisi lain, Pak Harto juga berjalan dalam diam, pikirannya penuh oleh bayangan masa lalu yang kembali hidup. Rumah Pak Harto tidak jauh dari pasar. Sebuah rumah sederhana berdinding semen, dengan pagar besi yang sedikit berkarat. Di halaman kecilnya ada beberapa pot bunga yang tertata rapi, meski tidak terlalu subur. Pak Harto membuka pintu pelan. Masuk, katanya lirih. Karen melangkah masuk. Ruang tamu kecil dengan kursi kayu dan meja sederhana menyambutnya. Di dinding tergantung jam bundar tua yang berdetak pelan. Di sudut ruangan, ada lemari kayu yang terlihat sudah lama digunakan. Rumah itu sederhana, tetapi terasa hangat. Pak Harto menutup pintu, lalu berdiri beberapa detik seolah mengumpulkan keberanian. Kamu mau minum? Tanyanya. Tidak apa-apa, Pak, jawab Karen pelan. Kata Pak kini terasa berbeda. Tidak lagi sekadar panggilan sopan. Pak Harto duduk di kursi kayu, sementara Karen duduk di seberangnya. Jarak di antara mereka hanya selebar meja kecil, tetapi jarak 21 tahun masih terasa mengambang di udara. Kamu cerita dulu tentang hidup kamu, ujar Pak Harto akhirnya. Karen menarik napas. Saya lahir di Rotterdam, katanya pelan. Ibu saya membesarkan saya sendiri. Dia bekerja sebagai perawat. Hidup kami sederhana, tapi cukup. Ia menatap wajah pria di depannya, mencoba membaca setiap perubahan ekspresi. Ibu tidak pernah membenci Bapak, lanjutnya. Dia bilang Bapak orang baik. Hanya keadaan yang memisahkan. Pak Harto menunduk dalam. Dia terlalu baik, bisiknya. Karen tersenyum tipis. Saya memeluk Islam saat umur 16, katanya. Bukan karena dipaksa. Saya merasa ada yang memanggil. Pak Harto mengangkat wajahnya. Ada kilau aneh di matanya. Mungkin darah kamu memang kembali, ucapnya lirih. Hening kembali turun. Karen membuka tasnya sekali lagi. Kali ini ia mengeluarkan surat itu dan meletakkannya di atas meja. Saya ingin Bapak membacanya lagi, katanya pelan. Pak Harto mengambil surat itu dengan hati-hati. Ia membukanya perlahan. Seperti seseorang yang membuka luka lama dengan rasa takut dan rindu bercampur. Matanya menelusuri setiap baris tulisan yang dulu ia buat dengan tangan gemetar. Setiap kalimat membawa kembali rasa bersalah yang tak pernah benar-benar pergi. Namun kali ini, ia membaca dengan sudut pandang yang berbeda. Kini ia tahu, saat surat itu dikirim, Elena mungkin sedang mengandung anaknya. Air matanya jatuh tepat di atas kertas. Saya bodoh, katanya pelan. Saya pikir dengan melepas, saya menyelamatkan dia.
Saya tidak pernah berpikir bahwa saya juga melepas darah saya sendiri. Karen menahan napas. Saya tidak ingin Bapak menyalahkan diri terus-menerus, katanya lembut. Saya hanya ingin tahu siapa Bapak. Pak Harto mengangkat wajahnya perlahan. Kamu mau tahu seperti apa saya? Tanyanya dengan suara yang serak. Karen mengangguk. Saya ini hanya penjual es buah, katanya getir. Tidak sekolah tinggi. Tidak punya harta. Hanya hidup sederhana. Karen menggeleng cepat. Itu bukan yang saya maksud, ujarnya. Saya ingin tahu bagaimana Bapak berpikir. Apa yang Bapak rasakan? Apa yang membuat Bapak memilih seperti dulu? Pak Harto terdiam lama. Akhirnya ia berdiri, berjalan ke lemari kayu di sudut ruangan. Ia membuka laci paling bawah dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ia kembali duduk dan meletakkan kotak itu di atas meja. Saya simpan ini selama 21 tahun, katanya pelan. Kotak itu dibuka. Di dalamnya ada foto lama Elena, tiket bus, dan sebuah kalung kecil berbentuk daun. Karen menatap benda-benda itu dengan dada bergetar. Saya tidak pernah melupakan ibu kamu, lanjut Pak Harto. Saya hanya tidak punya keberanian untuk mencarinya ke luar negeri. Saya merasa tidak pantas. Karen mengambil foto itu dengan hati-hati. Itu foto ibu, bisiknya. Pak Harto mengangguk. Saya pikir takdir sudah selesai waktu itu, katanya. Saya tidak tahu bahwa Allah masih menyimpan pertemuan ini. Kata itu membuat ruangan kecil itu terasa semakin penuh makna. Karen merasakan air mata kembali mengalir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria ini menyimpan kenangan ibunya selama 21 tahun. Bapak tidak pernah menikah? Tanyanya pelan. Pak Harto menggeleng. Saya tidak bisa, jawabnya jujur. Setiap kali saya mencoba, bayangan ibu kamu selalu ada. Hening kembali turun, tetapi kali ini bukan hening yang canggung. Lebih seperti ruang bagi dua hati untuk saling memahami. Jam di dinding berdetak pelan. Karen merasakan sesuatu yang menguat dalam dirinya. Selama ini ia takut jika ayahnya tidak peduli. Takut jika ayahnya sudah melupakan ibunya. Namun kenyataan di depannya berbeda. Pak Harto menatapnya dengan mata yang kini lebih tenang, meski masih basah. Kamu tinggal berapa lama di sini? Tanyanya. Belum tahu, jawab Karen. Awalnya hanya beberapa minggu. Pak Harto terdiam sejenak. Kalau kamu mau, katanya pelan, kamu bisa tinggal lebih lama. Rumah ini selalu terbuka. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya dalam. Karen merasakan dadanya hangat. Ia tidak lagi hanya mencari ayah. Ia sedang menemukan rumah yang selama ini tidak pernah ia miliki. Namun di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada satu hal yang belum sepenuhnya diucapkan. Pengakuan yang jelas dan tegas. Pak Harto menatap Karen dengan tatapan yang tidak lagi ragu. Karen, katanya pelan, suaranya bergetar tetapi mantap. Kalau semua ini benar, kalau kamu memang anak saya. Ia menarik napas panjang. Maka mulai hari ini, saya tidak akan lari lagi. Kata-kata itu jatuh dengan berat dan kepastian. Di dalam rumah sederhana itu, di antara surat yang menguning dan foto yang memudar, 21 tahun kehilangan akhirnya menemukan titik balik yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam semakin larut. Jam tua di dinding menunjukkan hampir pukul 10. Suasana rumah kecil itu terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar tempat tinggal sederhana, melainkan ruang di mana dua kehidupan yang terpisah akhirnya saling menatap tanpa jarak. Karen masih duduk memegang foto ibunya. Sementara itu, Pak Harto menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi dipenuhi kebingungan, melainkan kesadaran yang perlahan menguat. Kamu lahir bulan apa? Tanya Pak Harto pelan. Bulan November, jawab Karen. Pak Harto menghitung dalam hati. Perpisahan itu terjadi di awal tahun yang sama. Surat terakhir ia kirim beberapa bulan setelahnya. Waktu itu ia pikir semuanya telah selesai. Matanya kembali berkaca-kaca. Semua cocok, gumamnya lirih. Tahun, bulan, semuanya. Karen merasakan getaran dalam suaranya. Kini tidak ada lagi ruang untuk ragu. Pak Harto berdiri perlahan, berjalan mendekati Karen. Ia tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya. Ia berdiri tepat di depan gadis itu,
menatap wajahnya dalam-dalam. "Kamu anak saya," ucapnya akhirnya. Kalimat itu sederhana, tetapi begitu kuat hingga membuat udara di ruangan terasa bergetar. Karen terdiam beberapa detik. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya anak Bapak," ulangnya pelan, seolah memastikan dirinya sendiri. Pak Harto mengangguk, kali ini tanpa keraguan. "Iya," katanya. "Kamu darah saya. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan." Ia membuka kedua tangannya. Karen tidak ragu lagi. Ia berdiri dan memeluk pria itu dengan erat. Pelukan kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi pelukan penuh keraguan, melainkan pelukan yang mengakui ikatan. Pak Harto memeluknya lebih erat, tangannya yang kasar menepuk lembut punggung Karen. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar. 21 tahun, bisiknya. 21 tahun saya kehilangan kamu." Karen menggeleng di bahunya. "Kita tidak kehilangan sepenuhnya," katanya pelan. "Allah masih mempertemukan kita." Nama itu membuat Pak Harto menarik napas dalam. Ia mengangkat wajahnya dan menatap langit-langit rumah. "Allah Maha Baik," gumamnya. Mereka duduk kembali, kali ini lebih dekat. Tidak ada lagi meja sebagai pembatas. Hanya dua orang yang sedang mencoba mengenal satu sama lain setelah waktu yang begitu panjang. "Ceritakan tentang masa kecil kamu," pinta Pak Harto. Karen tersenyum kecil di tengah sisa tangisnya. "Saya suka menggambar waktu kecil," katanya. "Ibu sering bekerja malam. Jadi saya banyak menghabiskan waktu sendiri di rumah." Hati Pak Harto terasa diremas. "Saya tidak ada di sana," ucapnya lirih. "Tapi ibu selalu bercerita tentang Bapak," lanjut Karen. "Dia tidak pernah menjelekkan Bapak. Dia bilang Bapak suka membantu orang, suka tersenyum, dan sangat keras kepala kalau sudah memutuskan sesuatu." Pak Harto tertawa kecil di sela tangisnya. "Itu memang saya," katanya pelan. Karen menatap wajahnya dengan lebih santai kini. "Saya sering membayangkan seperti apa Bapak," ujarnya. "Kadang saya membayangkan Bapak seorang guru, kadang petani, kadang pemilik toko. Dan ternyata hanya penjual es buah," sela Pak Harto dengan nada getir yang sudah mulai melembut. Karen menggeleng cepat. "Bukan hanya penjual es buah," katanya tegas. "Bapak orang yang tetap menyimpan cinta ibu selama 21 tahun. Itu lebih dari cukup." Kalimat itu membuat Pak Harto kembali terdiam. Ia tidak pernah melihat hidupnya dengan cara itu. Di luar rumah, suara anak-anak yang masih bermain terdengar samar. Angin malam menyusup melalui jendela yang sedikit terbuka. Pak Harto memandang Karen lagi. "Saya ingin menebus semuanya," katanya pelan. "Saya tahu saya tidak bisa mengganti waktu yang hilang. Tapi saya ingin menjadi ayah kamu mulai sekarang." Karen tersenyum, kali ini lebih lebar. "Saya tidak butuh masa lalu kembali," jawabnya. "Saya hanya ingin sekarang dan seterusnya." Pak Harto mengangguk mantap. "Mulai besok, kamu tidak lagi sendirian di kota ini," katanya. "Kamu punya rumah di sini." Kata rumah itu terasa hangat. Karen menatap sekeliling ruang sederhana itu. Dinding yang retak kecil di sudutnya. Kursi kayu yang sudah mulai aus. Jam tua yang berdetak pelan. Semua itu tidak mewah. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa berada di tempat yang memang seharusnya ia datangi. "Bapak," ucap Karen pelan. Pak Harto menoleh cepat. Seperti belum terbiasa mendengar panggilan itu. "Iya." "Boleh saya tanya satu hal?" "Boleh." "Kalau waktu bisa diulang, apakah Bapak akan memilih berbeda?" Pertanyaan itu tidak terdengar seperti tuduhan. Lebih seperti pencarian makna. Pak Harto menatap kosong beberapa detik. Lalu mengangguk perlahan. "Iya," katanya jujur. "Saya akan berjuang lebih keras. Saya akan mencari ibu kamu sampai ke ujung dunia kalau perlu. Saya tidak akan menyerah hanya karena merasa tidak pantas." Karen menunduk pelan. "Tapi kalau waktu diulang," lanjut Pak Harto, "mungkin kamu tidak akan tumbuh menjadi perempuan sekuat ini." Karen tersenyum kecil. Malam semakin larut. Namun tidak ada rasa lelah di antara mereka. Seolah 21 tahun cerita harus dikeluarkan malam itu juga. Pak Harto menceritakan masa mudanya. Tentang bekerja serabutan.
Tentang tekanan keluarga yang menginginkan ia menikah dengan perempuan pilihan mereka. Tentang ketakutannya menghadapi masa depan bersama perempuan asing tanpa jaminan apapun. Saya pengecut waktu itu. Akunya pelan. Karen tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Di antara pengakuan itu, ia melihat bukan hanya pria yang menyesal, tetapi pria yang belajar dari kesalahannya. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika akhirnya mereka sama-sama terdiam. Kelelahan mulai terasa, tetapi hati mereka jauh lebih ringan. Saya antar kamu kembali ke penginapan, kata Pak Harto. Karen mengangguk. Mereka berjalan keluar rumah bersama. Langit malam cerah setelah hujan, beberapa bintang mulai terlihat. Di sepanjang jalan, Karen berjalan sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Tanpa sadar, tangannya menyentuh lengan Pak Harto. Refleks, Pak Harto menggenggam tangan itu. Genggaman yang sederhana, tetapi penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karen berjalan berdampingan dengan ayahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 21 tahun, Pak Harto tidak lagi merasa hidupnya kosong. Di bawah langit malam yang bersih, langkah mereka tidak lagi dipenuhi keraguan. Hanya ada satu kesadaran yang sama di antara keduanya. Darah yang terpisah waktu, ternyata tidak pernah benar-benar bisa dipisahkan. Pagi terakhir Ramadan datang dengan cahaya yang lebih lembut dari biasanya. Udara terasa bersih setelah hujan-hujan beberapa hari sebelumnya. Karen terbangun di kamar penginapannya dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di kota ini, dadanya tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Ia memandangi langit-langit kamar sambil tersenyum kecil. Kemarin malam bukan mimpi. Ia benar-benar telah menemukan ayahnya. Ponselnya bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Pak Harto. Nanti sore bantu Bapak jualan. Kita buka seperti biasa. Karen membaca pesan itu berulang kali. Kata bantu Bapak membuat matanya kembali hangat. Ia membalas singkat. Iya, Pak. Saya datang lebih awal. Siang itu ia berkemas dari penginapan. Bukan untuk pulang ke Belanda, tetapi untuk pindah sementara ke rumah ayahnya. Ibu pemilik penginapan tersenyum hangat ketika Karen berpamitan. Mau pindah ke rumah saudara? Tanya ibu itu ramah. Karen mengangguk pelan. Iya, saya menemukan keluarga di sini. Ia tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi senyumnya sudah cukup menggambarkan segalanya. Sore menjelang lebih cepat dari biasanya. Pasar hari itu lebih ramai karena malam nanti adalah malam takbiran. Orang-orang berbelanja lebih banyak. Anak-anak berlarian dengan wajah ceria. Karen tiba di pasar lebih awal dari Pak Harto. Ia berdiri di tempat gerobak biasa berada, menunggu dengan hati yang ringan. Tak lama kemudian, Pak Harto muncul mendorong gerobak es buahnya. Saat melihat Karen sudah menunggu, wajahnya langsung berbinar. Kamu datang duluan, katanya dengan nada bangga. Saya tidak mau terlambat bantu Bapak, jawab Karen. Kata Bapak kini mengalir alami dari bibirnya. Pak Harto berhenti sejenak, menatap putrinya dengan senyum yang sulit disembunyikan. Ia masih belum sepenuhnya terbiasa dengan kenyataan bahwa gadis di depannya adalah darah dagingnya sendiri. Hari itu Karen membantu menyusun buah-buahan di dalam wadah. Ia memotong melon dengan hati-hati, sesekali salah karena belum terbiasa. Pak Harto tertawa kecil melihat caranya memegang pisau yang terlalu tegang. Pelan saja, katanya lembut. Tidak perlu terburu-buru. Karen ikut tertawa. Suasana di sekitar gerobak terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Beberapa pedagang memperhatikan mereka berdua. Anakmu, Harto? Tanya seorang pedagang sebelah dengan nada penasaran. Pak Harto terdiam sepersekian detik, lalu menjawab dengan suara mantap, Iya, anak saya. Kalimat itu membuat Karen menoleh cepat. Ada kebanggaan di suara ayahnya yang tidak bisa disembunyikan. Pedagang itu tersenyum. Cantik sekali. Mirip orang luar. Pak Harto tertawa kecil. Memang dari luar negeri. Karen merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Ia tidak lagi berdiri sebagai orang asing di pasar itu. Ia berdiri sebagai anak Pak Harto. Pembeli berdatangan lebih banyak dari biasanya. Karen membantu menyerahkan gelas es buah, menerima uang, dan mengucapkan terima kasih dengan logat yang masih sedikit asing. Seorang anak kecil memandangi Karen dengan kagum.
Kakak bule pakai kerudung, katanya polos. Karen tersenyum dan mengangguk. Iya, Kak. Pak Harto memperhatikan interaksi itu dengan mata lembut. Ia melihat betapa cepat putrinya mencoba menyatu dengan tempat ini. Menjelang maghrib, pasar semakin padat. Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan suasana hangat yang berkilau di wajah orang-orang. Saat adzan berkumandang, Pak Harto dan Karen duduk berdampingan di belakang gerobak. Kali ini tidak ada jarak, tidak ada kecanggungan. Pak Harto menyerahkan segelas es buah kepada Karen. Buka dengan ini, katanya. Karen menerima gelas itu dengan senyum haru. Kita buka bersama, jawabnya. Mereka mengangkat tangan, membaca doa berbuka dengan suara pelan. Di tengah riuh pasar, momen itu terasa begitu pribadi. Setelah berbuka, mereka tetap duduk beberapa saat. Besok Lebaran, ujar Pak Harto. Karen mengangguk. Saya belum pernah merayakan Lebaran di sini. Pak Harto tersenyum. Besok kita salat Id bersama. Setelah itu, kita masak sederhana di rumah. Kata kita terasa indah. Malam turun perlahan, dan suara takbir mulai terdengar dari masjid-masjid. Gema takbir bersahutan, memenuhi langit kota kecil itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu menggema kuat, membuat bulu kuduk Karen merinding. Ia berdiri di samping ayahnya, mendengarkan takbir yang terus mengalun. Air matanya kembali jatuh. Tetapi kali ini bukan karena kehilangan. Bapak, bisiknya pelan. Iya. Saya dulu sering mendengar takbir di Belanda, tapi rasanya berbeda. Pak Harto menatap langit yang gelap. Karena sekarang kamu mendengarnya bersama keluarga, jawabnya lembut. Kata itu membuat Karen tidak lagi mampu menahan senyum. Setelah pasar benar-benar sepi, mereka mendorong gerobak pulang bersama. Jalanan dipenuhi anak-anak yang membawa obor kecil dan beduk yang dipukul ramai. Di rumah, Pak Harto menyalakan lampu ruang tamu yang sedikit lebih terang dari biasanya. Besok kamu pakai baju apa? Tanyanya. Karen tertawa kecil. Saya bawa satu gamis putih. Pak Harto mengangguk puas. Bagus. Malam itu mereka duduk di lantai ruang tamu, menikmati sisa es buah dan bercerita ringan. Tidak lagi tentang masa lalu yang menyakitkan, tetapi tentang hal-hal sederhana. Tentang rencana Karen memperpanjang tinggalnya beberapa bulan. Tentang kemungkinan ia membantu mengembangkan usaha es buah agar lebih besar. Tentang keinginan Pak Harto suatu hari mengunjungi Belanda untuk bertemu Elena. Saya ingin minta maaf langsung, katanya pelan. Karen tersenyum. Ibu pasti senang. Menjelang tengah malam, suara takbir masih terdengar di kejauhan. Karen berdiri di dekat jendela, memandangi langit yang gelap namun terasa penuh cahaya. Ia teringat hari pertama ketika ia melangkah ke kota ini dengan hati penuh tanda tanya. Ia hanya ingin berburu takjil, merasakan Ramadan yang berbeda. Namun takdir membawanya jauh lebih dalam. Di belakangnya, Pak Harto berdiri dan mendekat. Kamu tidak menyesal datang ke sini? Tanyanya pelan. Karen menoleh, tersenyum hangat. Tidak pernah, jawabnya. Pak Harto mengangguk, lalu berdiri di sampingnya. Mereka memandang langit bersama, mendengar gema takbir yang terus mengalun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam takbiran itu bukan hanya tentang kemenangan setelah sebulan berpuasa. Bagi mereka, itu adalah malam kemenangan atas jarak, atas waktu, atas kehilangan. Segelas es buah di ujung pasar telah membuka pintu yang selama 21 tahun tertutup rapat. Dan kini, di bawah langit yang sama, ayah dan anak itu berdiri berdampingan, tidak lagi dipisahkan oleh masa lalu. Takdir telah membawa mereka kembali ke titik yang seharusnya. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata, dengan tujuan agar kita bisa mengambil hikmah tentang takdir, pengampunan, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini, dan subscribe channel ini untuk kisah menyentuh lainnya. Dukungan kalian sangat berarti.